Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah fikih munakahat yang dirahmati Allah, sebelum perkuliahan kita mulai, mari sama-sama seperti kebiasaan yang saya ajakkan kepada seluruh mahasiswa sebelum mengawali pembelajaran, kita kirim Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan semoga Allah memberikan terbaik kepada beliau-beliau. Yang Fatihah berikutnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah berkenan mengabulkan apa yang kita cita dan cintakan. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih atas atensinya sehingga Anda semua ikut serta membaca Fatihah untuk kebaikan kita bersama. Oke, baik saudara. Jadi tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah terkait dengan dasar umum munakahat. Artinya hal pertama kali yang kita pelajari tentang fikih munakahat. Ada beberapa hal yang kita pelajari dalam topik kali ini, seperti yang telah tertulis dalam RPS atau rencana pembelajaran semester, meliputi pengertian nikah, dasar hukum menikah, tujuan menikah, hikmah nikah, hukum nikah, dan sejarah pernikahan. Ini menjadi penting sebagai langkah awal kita semua mempelajari fikih munakahat di mata kuliah ini. Oke, kita awali yang pertama adalah pengertian nikah. Nikah itu apa sih, gitu ya. Jadi secara bahasa di beberapa kitab fikih dijelaskan bahwa pernikahan itu adalah terjemahan dari kata nakaha atau zawaja, yang dua kata ini memiliki arti berhimpun dan berpasangan. Artinya kalau orang menikah itu kan berpasangan, menjadi satu. Kan tidak mungkin menikah kok sendiri, kan tidak mungkin. Nah, berhimpun artinya menjadi satu, terkumpul dan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Ini secara bahasa. Perkawinan asal kata dari kawin. Ada yang menyebut pernikahan, ada yang menyebut perkawinan. Apa bedanya? Nah, kalau perkawinan itu berasal dari kata kawin. Kawin artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin bersetubuh. Jadi kalau istilah kawin juga sama sebetulnya, tetapi terkadang istilah kawin itu identik dengan, artinya kawin itu berlaku untuk seluruh makhluk gitu. Contohnya kucing melakukan perkawinan, nah kan gitu. Terus bahkan tumbuh-tumbuhan itu juga kawin. Nah, gitu. Itu kalau istilah kawin lebih umum, lebih general ya. Tapi kalau menikah itu khusus untuk manusia. Tinjauan bahasa, jadi nikah itu adalah perkumpulan dua insan yang semula berpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Nah, poin penting yang harus kita garis bawahi ketika berbicara menikah menurut definisi bahasa ini adalah
kata kuncinya utuh dan bermitra. Jadi dua insan yang semula berpisah, tidak ada hubungannya apa-apa, beda, bisa jadi beda kewarganegaraan, beda daerah, beda budaya, beda segalanya lah pokoknya latar belakang. Kemudian berkumpul jadi satu, menjadi satu kesatuan utuh dan bermitra. Nah, tentu berkumpulnya menggunakan aturan atau syarat rukun tertentu ketika berkumpul bermitra. Sehingga kalau melihat definisi ini, sebetulnya antara laki-laki dan perempuan yang mengikat janji suci dalam satu perkawinan, antara suami dan istri itu bermitra. Bermitra berarti apa? Sejajar, equal gitu. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, atau sebaliknya. Karena bermitra itu equal, orang bekerjasama itu kan posisinya sama. Masing-masing punya hak dan masing-masing punya kewajiban. Oh, ini menarik definisi ini. Oke, kata kunci menurut definisi bahasa adalah utuh dan bermitra. Oke, baik saudara. Berikutnya adalah secara istilah. Dalam beberapa ketentuan kitab fikih, misalkan kita lihat dalam fikih Madhabil Arba'ah, kemudian Al-Awalah Syahsyiyah, dan beberapa keterangan yang lain, didefinisikan bahwa pernikahan itu aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bil lafdhin nikahi aw tazwiji aw manahuma. Jadi nikah itu akad, yang akad itu mengandung makna kebolehan melakukan hubungan badan. Akad tadi menggunakan lafal nikah atau tazwij atau makna dari keduanya. Nah, jadi akad yang di situ akad tadi mengandung makna kebolehan untuk berhubungan badan. Nah, akad tadi mengandung menggunakan lafal nikah tazwij. Maka bahasanya kalau kita melihat prosesi akad itu apa? Ankah tuka wazawajtuka, kalau bahasa Arab ya, ankah tuka wazawajtuka mahtubataka dan lain sebagainya. Ila akhirih. Begitu juga kalau menggunakan bahasa Indonesia, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau, kan begitu. Itu kata nikah atau tazwij. Ada definisi lain menurut Muhammad Abu Israh yang mengatakan bahwa nikah itu aqdun yufidu halal usyrati bainar rajuli wal mar'ati wa ta'awunahuma wa yuhaddu malakaihima min huquqin wa ma'alaihi min wajibatin. Ini juga menarik definisi ini. Karena kalau kita lihat dari definisi ini, equal posisinya seperti definisi dalam bahasa tadi, coba kita baca. Nikah itu adalah akad yang akad itu memberi faidah atau manfaat membentuk keluarga atau berkumpulnya sebuah keluarga antara laki-laki dan perempuan, dan laki-laki dan perempuan tadi saling tolong-menolong dan punya batasan milik keduanya, hak dan kewajibannya maksudnya. Artinya akad di situ memberikan faidah antara laki-laki dan perempuan membentuk sebuah keluarga, yang keluarga itu ada hak dan kewajiban di antara keduanya. Nah, itu. Jadi ini juga definisi yang menurut saya menarik, tidak ada subordinasi, tidak ada saling atas bawah itu bahasanya, tapi equal lah begitu kan. Di situ ada saling tolong menolong, kemudian ada hak dan kewajiban yang muncul. Ini definisi nikah secara istilah. Pertanyaannya adalah, tadi Bapak sempat menyinggung tentang fikih ala madzhab arba'ah. Memang pernikahan kalau kita lihat menurut definisi pandangan Imam Madzhab itu berbeda-beda. Ya, nanti kita lihat bagaimana pandangan Imam Madzhab. Nah, ini saya ambil ulama mazhab yang muktabar ya, yang 4 itu ada Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Ulama Hanafiyah, jadi kalau berbicara Hanafiyah itu berarti bukan Imam Hanafinya, tapi ulama pengikut mazhab Hanafi. Sama ketika kita mengatakan Syafi'iyah itu berarti bukan Imam Syafi'i, melainkan ulama pengikut Imam Syafi'i. Malikiyah pun demikian, Hanabilah pun demikian. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Memiliki mut'ah itu memiliki
apa rasa kesenangan dengan sengaja. Artinya seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Nah, kalau kita melihat definisi ini, perempuan menjadi objek, sasaran begitu. Seolah-olah perempuan tidak punya hak untuk apa-apa. Karena memiliki seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Sekarang kita lihat menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah au zauj atau tazwij tadi yang menyimpan arti memiliki. Kalau tadi menguasai, kalau Hanafiyah, kalau Syafi'iyah memiliki, artinya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Nah, ini lebih moderat kalau Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tadi lebih kepada menguasai. Itu yang menguasai laki-laki. Laki-laki menguasai perempuan seluruh badannya untuk diambil kesenangannya. Tapi kalau Syafi'iyah, ia cenderung moderat. Apa moderatnya? Perkawin makna akad yang dari situ akad mempunyai makna memiliki. Memiliki apa? Saling memiliki antar pasangan. Kan lebih moderat definisinya. Yang ketiga adalah ulama Malikiyah. Perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Sama saya kira sama dengan Hanafiyah tadi mengandung arti mut'ah. Ulama Hanabilah yang keempat adalah perkawinan disebut akad dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi ulama Hanafiyah. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dengan sebaliknya. Jadi masing-masing argumen ini titik temunya sama. Menguasai, memiliki, kemudian saling mengambil manfaat di antara keduanya. Ini definisi dari pernikahan. Tapi yang jelas dengan adanya perkawinan atau pernikahan atau akad yang diwujudkan, masing-masing antara suami dan istri saling memiliki, saling memberi kenikmatan, saling memberi kepuasan. Ini definisi yang bisa kita ambil dari beberapa definisi yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang dasar hukum. Jadi dalam agama itu, seluruh keputusan atau seluruh ketentuan syariat itu ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukum atau dasar hukumnya itu kalau kita belajar usul fikih yang menjadi dasar hukum utama itu ya Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi karena tidak semua peristiwa yang ada di sekeliling kita, keseharian umat manusia ini ada tertuang secara tertulis, jelas, sharih, qat'i di Al-Quran dan Hadis, maka dibutuhkan perangkat penggali hukum, yaitu ijtihad. Ada ijma', ada qiyas, ada teori-teori yang lain ya. Al-Quran itu ketentuan ayat-ayat tentang berpasangan yang biasa sering dibaca. Kemudian Al-Hadis, ada hadis tentang larangan membujang, kebanggaan Nabi dan umat banyak. Misalkan Al-Quran kita lihat ini, bahwa Allah itu menjadikan manusia itu berpasang-pasang. Itu di surat salah satu firman Allah. Misalkan di surat Yasin juga begitu, wa khalaqna zaujan, kami menjadikan kamu itu berpasang-pasang. Ya, itu bukti bahwa adanya berpasangan begitu dalam kehidupan dunia ini. Al-Hadis juga begitu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tabatul. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membujang. Terus kemudian misalkan hadis yang kedua ini yang sering kita dengar ya. Tanakahu tanasalu fa ini mukatsirun bikumul umami yaumil qiyamah gitu. Perintahnya Nabi itu kita disuruh menikah, suruh punya anak banyak karena saya adalah orang yang paling bangga dengan umat banyak. Tapi belakangan kalau kita mengkaji nanti lebih jauh ternyata hadis ini dimaknai tidak jumlah, tidak kuantitas yang dibanggakan Kanjeng Nabi tapi kualitas. Nah, kira-kira begitu ya. Banyak diskusi tentang hadis ini sebetulnya. Nah, ini dasar hukumnya
Misalkan di surat An-Nisa ayat 3 dan An-Nur ayat 32. Ini saya bacakan salah satunya ya. Wa anqihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ini juga ayat yang memberi isyarat tentang menikah. Kemudian hadis Nabi, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu law wija'un muttafaq 'alaih. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi itu bersabda, "Hai para pemuda." Ini perintah ini himbauan ya. Siapa di antara kalian yang mampu untuk membayar mas kawin, al-ba'ah itu dimaknai mas kawin, mampu, falatazawwaj, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj, menundukkan pandangan, membersihkan kemaluan, menjaga kemaluan. Tapi kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan. Apa kata Nabi? Kalau tidak mampu ya fa'alaihi bisawm, ya puasalah, menahan diri. Karena dengan puasa itu menjadi pengikat atau pengerat, menjadi penjaga lah. Kira-kira begitu ya, wija itu pengikat. Jadi ini anjuran yang kemudian menjadikan dasar. Kalau mampu ya menikah, kalau tidak ya jangan. Karena kalau tidak mampu dipaksakan yang muncul adalah maldharat. Nanti berkaitan dengan hukum-hukum nikah yang nanti akan saya jelaskan. Oke, baik. Nah, ini juga ada beberapa keterangan. Ini saya kutip dari karyanya Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam Adillatuhu, juz 7. Al-hukmu asy-syar'iyyu liz-zawaj, hukum-hukum syarak tentang pernikahan. Az-zawaju masyru' bil kitab wa sunnah wal ijma', bahwa pernikahan itu disyariatkan melalui atau berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah dan ijma'. Qurannya amal kitab faqauluhullahu ta'ala, adapun kitab yang Quran yang digunakan dasar adalah ini, fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' al-ayah. Maka nikahlah kalian kepada perempuan yang kau sukai 2, 3, dan 4. Ini perintahnya fankihu ya. Kemudian ayat tadi yang saya baca, wangkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Ini dasar kitabnya atau Qur'annya. Yang kedua, amma sunnah faqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi ya masyarah syabab yang saya bacakan tadi. Jadi ini dasar yang menjadi nikah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ijma'nya seluruh umat Islam atau seluruh para ahli hukum Islam, para ulama sepakat bahwa anaz-zawaj masyru', bahwa pernikahan itu disyariatkan atau diperintahkan. Nah, hikmahnya sekarang, hikmahnya itu banyak sekali. Banyak sekali hikmah dari pernikahan itu. Ini saya bacakan, saya kutip ya. Wa hikmatu masyru'iyatu. Jadi hikmah disyariatkannya pernikahan itu salah satunya adalah ifaful mar'i nafsahu wa zawjuhu an luqu' fil haram. Menjaga seseorang dan dirinya dan pasangannya agar tidak jatuh, tidak masuk ke dalam barang yang diharamkan. Itu jelas. Orang kalau sudah menikah itu dia akan dijauhkan dari perbuatan dosa, perbuatan haram. Dan hikmahnya, karena apa? Tidak ada pasangannya. Ketika dia ingin menyalurkan kebutuhan biologis, ada pasangannya, begitu. Wa hifdzun naulil insani minaz zawal wal inqirat, menjaga jenis manusia. Yang jelas ini adalah yang kedua hikmahnya, menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Kalau saya boleh membahasakan adalah menjaga peradaban. Coba kalau pernikahan tidak ada, lalu siapa yang kemudian meneruskan kehidupan kemanusiaan? Kan tidak ada. Wong tidak bisa ada keturunan, kan begitu. Kemudian untuk memperoleh keturunan
untuk baqaun nasl hifdzun nasab, agar keturunan itu menjadi langgeng, nasab bisa terjaga. Wa iqamatul usrah allati biha yatimu tanzimul mujtama. Yang berikutnya adalah dengan adanya pernikahan itu maka wujud adanya keluarga bisa berdiri, dan keluarga ini adalah penyempurna dari tatanan sosial kemasyarakatan. Kan nggak ada keluarga, gimana masyarakat bisa terbentuk? Kalau nggak ada masyarakat, gimana sebuah negara mau terbentuk? Kan tidak bisa. Nah, kan begitu. Ya. Oke, baik saudara sekalian. Kemudian wa ijadu ta'awun baina afrodiha. Jadi dengan pernikahan itu maka muncul saling tolong menolong antara individu, betul tidak? Gimana tidak, keluarga yang asalnya tidak kenal, keluarga yang asal tidak pernah ketemu, kemudian dengan adanya pernikahan muncul di situ nih saling kenal. Dari muncul saling kenal ini kemudian saling tolong menolong, betul tidak? Menjadi besanan, menjadi saudara ipar misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu ya muncul adanya kemaslahatan kemanusiaan begitu. Karena mengikuti fitrah manusia bahwa manusia itu ya ada unsur biologis yang kemudian harus disalurkan. Nah, ini menjadi hikmah dari pernikahan. Coba kalau tidak ada, ya repot, karena itu fitrah kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dirinya. Oke, baik. Nah, ini bisa saya katakan ada, ya banyak sebetulnya ya, ini yang menjadi bahasa mudah lah buat kita. Satu, memenuhi tuntutan fitrah. Tadi saya katakan manusia itu punya fitrah itu bawaan ya, dari sononya kira-kira begitu. Dia harus dia harus berpasangan, dia harus berhubungan badan, dia harus bawaannya seperti itu. Manusia itu sifat alam liahnya, dia punya anak, punya keturunan, hidup berpasangan, kira-kira begitu. Sunatullah bahasanya. Kemudian yang kedua adalah menghindari dekadensi moral. Betul, kalau orang sudah menikah kan terjaga. Terjaga apanya? Terjaga sifatnya, terjaga kemaluannya, terjaga hubungan dengan lawan jenis. Ya kan begitu. Nah, kalau udah ada pasangan, udah ada suami, udah ada istri, ngapain yang aneh-aneh? Kira-kira begitu. Nah, lupa, misalnya ada pertanyaan nih, lupa itu kan di luar kan banyak orang yang sudah berkeluarga, tapi kok masih melakukan hal yang tidak dibenarkan. Oh, itu saya kira kasuistik ya, kasus lain. Kemudian yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Orang kalau sudah menikah tenang jiwanya, nggak mudah tergoda. Yakin? Kenapa nggak yakin? Sudah ada yang menjaga kok, sudah ada yang merawat kok, misalkan sudah ada yang diajak bicara baik-baik kok, sudah ada teman hidupnya kok, kira-kira begitu. Nah, beda kalau dengan para jomblo, beda kalau dengan para orang yang belum menikah, terkoyak jiwanya, selalu tidak tenang. Nah, itu kan kalau Anda melihat para jomblowati itu. Kemudian yang keempat adalah mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Saya kira tidak hanya wanita, laki-laki pun begitu, bisa menjadikan laki-laki melaksanakan tugas sesuai dengan tabiat kelaki-lakiannya. Bekerja mencari nafkah, melindungi keluarga, menjadi panutan bagi keluarga, menjadi imam bagi keluarga. Kira-kira begitu ya, ini hikmah dari pernikahan. Oke, baik. Nah, sekarang kita berbicara hukum. Hukum menikah itu apa? Kalau kita berbicara hukum menikah itu awal hukumnya adalah ya mubah, boleh, atau sunnah begitu. Tetapi dalam hukum ini bisa berubah tergantung latar belakang persoalannya. Karena ada satu kaidah, al-hukmu yadurru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu akan berubah mengikuti ilat atau alasan hukumnya. Ada atau tidaknya alasan hukum. Bahkan ada kaidah lain, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminat wal amkinat.
Perubahan hukum itu mengikuti perubahan tempat, situasi, dan masa atau zaman. Sama dengan menikah. Misalkan hukumnya menikah itu boleh, dianjurkan, tetapi dalam hal tertentu malah bisa haram. Nah gitu. Kita lihat ini. Menikah itu hukumnya wajib. Wajib itu definisi wajib seperti apa? Wajib itu apabila sudah ada kemauan. Mau nih, dia kepengen menikah. Ada kemampuan, dia mampu. Kalau tidak segera menikah, khawatir terperosok masuk ke dalam lubang atau masuk ke dalam persoalan zina. Ini wajib seseorang mampu. Kalau tidak segera, maka khawatir akan berzina. Ini wajib hukumnya segera menikah. Nah, yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu dimaknai mampu, punya kemauan, punya kemampuan, tetapi tidak ada kekhawatiran, bisa menjaga diri, tidak akan masuk ke dalam perzinahan, maka itu sunnah. Yang pertama tidak harus segera dilaksanakan, yang kedua ya tidak apa-apa, ya juga boleh, kira-kira begitu ya sunnah. Kemudian yang ketiga haram. Haram ini berarti larangan tidak boleh. Pada posisi apa orang haram menikah? Pada kondisi tidak ada keinginan, tidak mampu. Wis ora kepingin, wis ora mampu. Nanti kalau menikah justru malah ada maldorot. Misalkan umur aja belum nyampe, dia tidak kepingin, dia tidak punya penghasilan, dia tidak punya andalan untuk menjaga keluarganya. Ya haram, tidak boleh, karena yang muncul nanti madharat bukan maslahat gitu. Yang ada hanya menyakiti pasangannya. Itu haram, tidak boleh pada posisi seperti itu. Yang keempat adalah makruh. Makruh ini pada posisi orang punya kemampuan, tidak khawatir zina, keinginannya kurang kuat untuk menikah. Dia itu dia itu mampu, tapi tidak begitu kepengen dan tidak akan khawatir masuk ke zina, itu makruh lah gitu ya. Makruh. Kemudian yang kelima adalah mubah. Mubah itu ya silahkan lah gitu, mampu, tidak khawatir, mau karena kesenangan semata-mata, tidak dasar agama. Jadi hukum menikah ini menjadi dasar segera atau tidaknya, boleh atau tidaknya pernikahan segera dilakukan. Ya, kalau dalam kondisi wajib yang pertama ya segera gitu. Mampu dan khawatir berzina ya segera menikah. Atau sunnah. Tapi kalau posisi haram atau makruh lebih baik janganlah ya saya kira. Nanti karena kalau yang ada itu posisi mencakiti pasangan atau maldorot yang ditimbulkan. Oke. Nah, sekarang yang terakhir tentang syariat pernikahan. Kalau kita berbicara pernikahan, kapan sih Pak pernikahan itu ada dan sampai kapan pernikahan itu akan berakhir? Ini saya kutip dari keterangan kitab Al-Baijuri juz 2 di bab pernikahan. Bunyinya begini. Wan nikahu minasyara'i'il qadimati fa innahu syara'a millatu abina Adam alaihissalam. Jadi pernikahan itu adalah merupakan beberapa aturan agama atau syariat yang dahulu, yang lama. Dan pernikahan itu disyariatkannya mulai pada masa atau pada agama bapak kita Adam alaihissalam. Itu pertama kali syariat pernikahan. Jadi sejak ada manusia, di situ mulai ada pernikahan. Kira-kira begitu. Dan pernikahan ini wastimror dan akan akan terus hatta fil jannah, akan terus sehingga sampai di surga. Akan ada pernikahan fa'inau yajuzul insan nikah fil jannah walau li maharimin. Bahkan di surga ini keterangannya ini, seseorang itu boleh menikah meskipun dengan mahramnya. Di surga ya keterangannya ya. Yang tidak diperbolehkan itu dengan
jalur ke atas dan jalur ke bawah itu tidak boleh, dengan bapak ibunya tidak boleh, dengan anaknya tidak boleh. Tapi dengan mahramnya boleh di surga. Nah, faidahnya di dunia itu adalah hifdzun nasal, menjaga keturunan. Nah, dan ini akan terus. Selain itu juga akan memperoleh kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan. Nah, kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan inilah yang akan terus sampai di surga. Nah, jadi intinya syariat pernikahan itu muncul sejak ada kehidupan manusia, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai besok. Tetapi yang perlu saya sampaikan, meskipun zaman Nabi Adam sudah ada pernikahan yang betul-betul dibenarkan, tetapi dalam perjalanan sejarahnya itu pernah terjadi penyimpangan loh. Penyimpangan sebelum munculnya syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman Nabi Adam itu pernikahan sesuai syariat, aturannya ya, dia di aturan agama lah, kira-kira begitu bahasa sederhananya. Tetapi dalam perjalanannya setelah Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, itu terjadi penyimpangan model pernikahan. Lalu muncul syariat pernikahan yang sampai sekarang itu. Nah, ini saya gambarkan macam-macam pernikahan pada zaman jahiliyah, saudara. Yang pertama adalah nikahul khidn. Nikahul khidn ini kawin pacar. Kawin pacar itu kalau kita terjemahkan adalah seseorang yang sebelum, artinya mencoba dulu lah bahasa sederhananya. Kalau nanti cocok, ya lanjut. Kalau enggak, ya sudah selesai. Kalau dalam bahasa marketing otomotif itu trial, tes. Kalau coba cocok, ya jalan. Kalau enggak, selesai. Nikahul khidn namanya. Yang kedua, nikahul badal. Nikah bergantian pasangan. Misalkan si A dan si B masing-masing berpasangan, tapi satu ketika bergantian, si A dengan pasangan si B dengan pasangan si A, nah gitu. Kemudian yang ketiga adalah nikahul istibdo. Nikah istibdo ini adalah perkawinan titisan kalau bahasanya. Jadi seseorang yang punya keturunan terpandang di sebuah suku, atau seseorang yang punya kedudukan terhormat di masyarakat. Nah, kemudian dia itu didatangi oleh perempuan, aku pengen menikah denganmu. Tapi setelah hamil, dia kembali, nggak ada urusan lagi gitu. Karena dia hanya kepengen punya turun dari orang terpandang. Itu namanya istibdo, nikah titisan. Kemudian yang keempat adalah nikahur rohat. Nikahur rohat itu adalah nikah urunan arisan ya, satu perempuan banyak laki-laki. Ya itu nikah rohat, poliandri kalau bahasanya ya. Kemudian yang kelima adalah nikahul bagoya. Nikahul bagoya itu nikah pelacuran, ya jualan itu. Jadi coba kita lihat model 5 pernikahan ini kira-kira manusiawi apa tidak? Kira-kira manusiawi apa tidak? Jelas jauh dari sisi kemanusiaan. Semua ini jauh dari unsur kemanusiaan. Oleh karena itu, hadirnya syariat pernikahan yang sekarang ini di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau syariat Islam yang sesuai dengan anjuran pernikahan itu jelas dalam rangka menghilangkan model-model seperti itu. Jadi ini dalam sejarah terjadi model pernikahan seperti ini, penyimpangan model pernikahan. Ya, penyimpangan tentu ya karena banyak faktor, saya kira karena sifat dan ulah manusia sendiri ya tentunya. Tapi yang jelas, syariat pernikahan yang ada sekarang adalah dalam rangka memuliakan sisi kemanusiaan umat manusia. Ya kan, ada akad, ada wali, ada saksi, bahkan ada aturan untuk nafkah, kemudian tidak disarankan, sangat dianjurkan untuk tidak bercerai dan lain sebagainya. Jadi ini adalah model-model atau macam-macam pernikahan pada zaman jahiliyah. Oke, baik saudara, demikian terkait dengan
pengantar dasar-dasar pernikahan. Semoga bisa memberi manfaat buat kita semua dan semoga bisa memahami pengantar tentang dasar-dasar pernikahan ini. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya.